Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wijin Arifin di channel Rumah Nafas Sapa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Apresiasi Sastra Indonesia, Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia untuk SMU. Penulisnya Suroto. Ini bukunya. Buku ini membahas hampir semua tentang sastra, mulai dari bentuk karya sastra, unsur pembentuk karya sastra. Ini babnya bab 1, bentuk karya sastra. Bab 2, unsur pembentuk karya sastra. 3, aliran sastra. 4, bimbingan apresiasi sastra. 4 bab saja, saya daftar pustaka. Bab pertama, bentuk karya sastra. Itu karya sastra ada prosa, puisi, drama. Bentuk prosa ada prosa lama, prosa baru. Prosa lama itu hikayat, tentunya hikayat yang kuat, tentunya cerita bayan tiada menurut kata ibu bapaknya. Kemudian hikayat pelipur lara, hikayat berisi cerita kepahlawanan, hikayat berisi sejarah, mendongeng, contoh yang diceritakan itu Semut dan Belalang. Semut dan Belalang mau nyebrang sungai, Belalang bilang ke semut, mau nyebrang, bisa kau nyebrang semut? Bisa. Belalang loncat, semut nyebrang loncat, semut nggak bisa loncat, jatuh. Jadi akhirnya semut minta tolong agar ditolong. Kemudian si belalang minta tolong ke babi agar dikasih bulunya. Lama pokoknya. Babi menjawab agar diberi kelapa. Belalang ke kelapa, panjang sekali. Kelapa, kemudian si kelapa minta agar diusir burung gagak diusir. Pokoknya panjang. Kalau di dunia nyata nggak sampai itu. Udah jatuh ke sungai, masih sempat pinjam. Kemudian ada kitab-kitab, ada kitab Tajus Saladina ke-24 karangan Bukhari Al-Jawahari. Double bagiannya muat tentang kewajiban raja. Kemudian Bustanus Saladina ini dikarang oleh Nuruddin Al-Niri 1938. Perintah Sultan Iskandar Sani. Banyak. Prosa baru, riwayat, kisah pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan, cerpen, terus coret-coret di bawah sana, novel, ada roman. Di sini dikatakan roman itu salah satunya itu Siti Nurbaya, terkenal sekali Siti Nurbaya. Kemudian itu trilogi roman Ahmad Tohari. Ahmad Tohari ini orang Wangon. Yang berjudul Ronggeng Duku Paruk, Lenteng Kemukus Dini Hari, Jantara Biang Lala. Ini saya pernah membaca
ketiganya trilogi ini ya di zaman sekitar tahun plotnya atau kejadiannya itu sekitar zaman PKI. Kebiasaan PKI itu diceritakan. Yang macam-macam roman dijelaskan juga, ada roman Pretendence, Layar Terkembang, karangan Sultan Takdir Ali Sabana, Layar Terkembang. Ini tentang emansipasi wanita. Roman sosial burung manyar karangan Y.B. Maunuddin, saya belum pernah baca ini. Roman sejarah Kalah dan Menang, karya Sultan Ali Sabana, saya belum baca. Roman jiwa, roman adat ini Siti Nurbaya karangan Mara Rusli, Asap Sengsara karangan Menari Siregar, Baramuda karangan Adi Nugroho. Banyak nih roman adat. Saat baca buku ini kita akan lihat banyak sekali karya-karya buku-buku karya sastra Indonesia yang mungkin sebagian orang di zaman ini tidak tahu tentang karya-karya sastra ini. Yang sejaman dengan saya saja yang sudah terkenal itu mungkin tetralogi Laskar Pelangi, mungkin kenal. Kemudian Ayat Cinta, Mihrab Cinta, kemudian Ketika Cinta Bertasbih, kemudian ya yang baru-baru, yang lama saja seperti Gadis di Balik Kaca, mungkin tidak tahu. Seperti tetralogi Putro-Buru, Bumi Manusia, mungkin terkenal baru ya, yang bukan berarti yang kurang suka membaca. Bumi Manusia itu mungkin mengenalnya setelah diangkat film baru-baru ini. Kita lanjutkan saja ini novel pop, banyak kritik ini juga termasuk karya sastra bentuk pantun. Lalu berempat orang kubung ke Baro membawa petai, jika tak tahu kata berhubung tiada sah menjadi pegawai. Kemudian syair, lalulah berjalan ke Tambuhan, diiring penglipur dengan tadahan, lemah lembut berjalan berlahan-lahan, lakunya manis memberi kasihannya. Kuatren hidup baru berkobar dalamku, segala indah dalam pandangan, hidup zamanku jadi ilhamku, zaman yang penuh perjuangan. Soneta, kembali ketika beta terjaga di dini hari, lihat alam sperma ini, terasalah beta darah baru, gembira berdebu di dalam kalbu. Ini cara bacanya saya ya. Ini karangan Sultan Takdir Ali Sabana, hidup baru Asmara Hadi. Sektet dan oktav rindu Rustam rindu di bawah langit berdabur bintang, tiada berawan permai sadu, di pasir pantai aku terlentang, mendengar ombak rindu berlalu, air mataku berlinang-linang, rindu sendu menyiksa kalbu, dengan angkasa gilang gemilang, jiwaku ingin menjadi sendu. Puisi tahun 45-an, cerita buat Dinka Malia, Heril Anwar. Beta Patri Janwane yang dijaga dari datu cuma satu,
Beta batu cawan nih, kikisan laut berdarah laut. Panjang lumayan. Ini Hairul Anwar. Kapalku bertolak telah jauh dari pantai, gelombang memutih sejauh biru pula tampak langit dan air berciuman. Jika kapal ini kujumpa pula bekas kapalku dalam air tak tampak membiru. Ini karya Dodong Jiwa Praja. Ini Sapari Djoko Damono 1966. Doa di tengah-tengah masa. Wahai lindungilah kami dari kemusnahan yang sia-sia. Berjuta rakyatmu yang sedang gemuruh bergerak dalam teriakan-teriakan dengan tangan-tangan terkepal. Saya ini panjang juga. Kemudian betapa sukarnya, betapa sukarnya Tuhan melukiskan wujudmu, kekuasaanmu dan kehendakmu. Betapa sulitnya melukiskan kekuasaan dan kehendak manusia. Ini panjang juga, Budiman Ashar 1962. Ini karyanya Surajaya Palosombahri itu Shanghai. Ini malah saya bisa memakai. Coba isinya ya. Ping di atas pong, pong di atas ping, ping bilang pong, pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau ping bilang pong, mau bilang ping ya pong ya ping. Alah, pang ping pong. Ini kalau selanjutnya Darmanto JT. Siapa kau, siapa aku? Siapakah kau? Matahari yang berguling-guling dalam tanur pabrik-pabrik baja, padahal dulu bulan tak henti diam dalam rumahnya ketika manja melompat-lompat di antara batu-batu kayu, dan sekarang merayap di lumpur-lumpur dengan bazooka. Kenangan memadam. Wah, panjang lah. Nah, ini karyanya Yudhistira AN. Ini singkat sekali. Pesan anak pada bunda, Bu, Ibu. Dikit sekali karyanya. Tapi ini makanya dalam. Ada yang lebih singkat sebenarnya di sini, namanya ya. Nanti ini puisi, kemudian puisi lama, mantra penangkap buaya, pantun, tarikan. Kemudian Gurindam Talibun, Gurindam 12, syair, puisi baru, macam-macam puisi baru di Distikon, terzina. Bentuk puisi dari 3 baris dalam tiap bait. Kau sang bayu raja pelana yang tak tahu lelah dan tak terhenti, bersiap diri pergi mengembara. Ini panjang juga. Di kuatren, Queen, sextet, septime, stanza, soneta. Ini puisi modern. Nah, ini yang Situmorang berjudul Malam Lebaran. Ini hampir kayak tadi, pesan anak dan bunda ya tadi ya. Nah, pesan anak pada bunda, Bu, Ibu. Sekarang malam Lebaran, isinya bulan di atas kuburan. Itu Sitar Simatorang cuma nulis puisinya seperti ini. Kemudian Sutarji Palosombahri, Tragedi Wingka dan Sihka. Tulisannya gini bentuknya. Tragedi Wingka dan Sihka. Kawin kasih, ku terakhir gitu.
Saya bacanya tidak lengkap ini karena tulisannya zigzag. Kemudian ini karya Khairulwar 1943. Racun berada di reguk pranam, busuk rabu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah, malam kelam belang dalam kaku, lurus putus candul tumbang, tanganku menadap patah, luluh terbenam hilang, lumpuh lahir tegak bergerak, rubuh runtuh mengaum mengguru menentang menyerang, kuning merah hitam kering tanda serata rata dunia kau aku terpaku. Nah, dan juga sajak sikat gigi ini puisi lugu. Ini oleh Lidi Sirah. Seorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidurnya bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia terbangun bagi hiring, sikat giginya tinggal sepotong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam giginya dan tak bisa kembali. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebihan. Kemudian ada puisi konkret tentang Tuhan, dua bentuknya tanda tanya. Ada langit membentang di setiap mimpi kita dalam sendiri, berdiri dengan asing dan ruang kosong. Musyarat juga tanya dari mana kita ini, kita pula dan tak tahu asal kita dan kapan kita. Kemudian ada puisi ini B. Prayono tentang Tuhan, puisi konkret. Dan karyanya Nur Mahendra, di betul kau pasti sedang menghitung berapa nasib lagi tinggal sebelum fajar terakhir kau tutup tanpa seorang pun tahu siapa kau dan di kau masa kini. Lengkaplah sudah perhitungan di luar akal dan angan-angan di dalam hati kita dengan sesuatu yang tak bisa siapapun menerangkan. Pada saat itu kau mungkin sedang dibetulkan. Nah, bisa dibaca. Karyanya bentuknya segitiga ditumbuk. Kemudian ini pot Dharmasari. Pot apa? Pot itu potkah kau pot atau pot. Yang jawab pot kaukah pot itu. Yang jawab pot kaukah pot aku. Bisa dibaca. Kemudian ini contoh puisi yang disenangkan dari Pusat Dokumentasi HB Yasin. Itu berbentuk segitiga, ada matanya, yang diam yang menggerakkan. Nah, mungkin ini kalau segitiga ini diperlihatkan mungkin ada yang berasumsi Illuminati atau apa. Nah, ini ada gambar matanya, soalnya segitiga ada gambar matanya, tahulah Yesusnya. Ya, dan kemudian ada puisi yang namanya itu sebermula aku tak ada, begitu merasa ada matilah aku, dalam bentuk tanda seru. Puisi modern, balada, surat cinta, romans. Balada terbunyi Al-Mokapo, panjang ceritanya. Romans ini puisi yang berisi luapan perasaan kasih yang kasih. Surat cinta ini ditulis oleh W.S. Rendra. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagi bunyi tambur mainnya anak-anak beli dunia yang gaib, dan angin mendesah mengeluh dan menyesal. Wahai dinarti, aku cinta kepadamu. Kutulis surat ini kala hujan menangis, dan 2 ekor belibis bercinta dalam kolam, bagai 2 anak nakal, jenaka dan manis, mengibaskan ekornya serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dinarti, kupinang kau menjadi istriku. Kaki-kaki hujan yang meruncing menyentuhkan ujungnya di bumi, kaki-kaki cinta yang tegas, bagai logam berat kemerlapan, menempuh ke muka dan takkan kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun di kala hujan gerimis, di muka kaca jendela mereka berkata. Kaki-kaki hujan yang runcing menyentuhkan ujungnya di bumi, kaki-kaki cinta yang tegas bagai logam berat kemerlapan, menempuh ke muka dan takkan kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun di kala hujan gerimis, di muka kaca jendela mereka berkata dan mencuci rambutnya.
untuk ke pesta. Wahai Dina Arti, dengan pakaian pengantin yang anggun, bunga-bunga serta keris keramat, aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan. Aku melamarmu, kau tahu dari dulu, tiada lebih buruk dan tiada lebih baik dari yang lain. Penyair dari kehidupan sehari-hari yang bermula dari kata-kata, yang bermula dari kehidupan pikir dan rasa. Semangat kehidupan yang kuat bagi berjuta-juta jarum alit menusuk kulit langit, kantong rezeki dan restu ingin. Lalu tumpahlah gerimis, angin dan cinta mendesah dalam gerimis. Semangat cintaku yang kuat bagi 1000 tangan gaib, menyebarkan 1000 jari, menyergap hatimu yang selalu tersenyum padaku. Nah, ini cukup panjang, Mas Renda. Elegi, sunyi, himne, ode, satira. Ini satira, saya senang satira. Ini apa ya, sindiran, bentuknya sindiran. Karya sastra dari prosa yang berisi kritikan tajam atau bahkan sindiran cemooh terhadap kebijakan-kebijakan sosial atau penyalahgunaan kebenaran manusia saat peradabannya. Kalau yang saya ini baru-baru ini saya lihat itu di film Zootopia, itu memperlihatkan, ya menurut saya satira itu filmnya dalam bentuk karya film. Diperlihatkan bahwa birokrasi itu seperti kukang. Tahu kan hewan kukang? Ya, lambat sekali. Jika ingin lihat seperti apa, lihat aja di film Zootopia-nya ya. Kemudian mungkin nanti akan ada videonya di sini Zootopia, cuplikan sebentar saja. Kemudian di sini tuh Songgok Jagung di Kamar. Songgok Jagung di Kamar itu ada 2 pemuda yang kurang sekolah. Yang pertama kurang sekolah, yang kedua sekolah. Yang kurang sekolahan melihat jagung itu sebuah kesempatan. Songgok Jagung di Kamar, seorang pemuda yang kurang sekolah memandang jagung itu. Sang pemuda lihat ke ladang, lihat petani, lihat panen. Suatu hari subuh pada dengan gendongan pergi ke pasar, dan dia juga melihat tetapi ini Songgok Jagung di Kamar, seorang pemuda tamat SMA. Kemudian ditanya ini apa, karena ternyata yang sekolah malah bingung lihat jagung, yang tidak sekolah lihat jagung menjadi kesempatan. Kemudian dibayangin, aku bertanya, apa gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apa gunanya seorang belajar filsafat, sastra atau apa saja bila pada akhirnya ketika pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Mas Hendra. Teman satira itu ya benar-benar. Kemudian karya sastra bentuk drama banyak, ini drama tangis. Ini seru untuk dibuat drama tangis. Jadinya ada orang berlatih nangis kemudian datang temannya, kenapa ini, kenapa, marah, kemudian yang marah dikasih surat, kami sedang latihan drama saja. Ini kedua bujang. Unsur pembentuk karya sastra ini berdua ceritanya. Ada alur rapat, alur renggang, banyak antara kepercayaan Ramadan KH menuju ke asram, banyak ini. Ketemu lagi dengan ini puisi lambang tanda seru. Nah, ini ada. Kemudian ini kasus terjul Kasumbahri lagi. Kemudian puisi Sari Bajun ACH yang berjudul Masa Depan Burung-Burung.
masa depan burung-burung, kemudian dan desa-desa yang hijau sebentar lagi jadi sumur minyak, burung-burung tidak lagi berkicau di atas dahan-dahan segar, tapi membeku di atas toko-toko dengan bandrol kertas kecil di leher atau di sayapnya. Musikalitas rima hampa Khairul Anwar, permainanmu Amir Hamzah, macam-macam rima banyak nih, naik macam-macam gaya bahasa atau majas. Nah, dan saat sekolah saya cuma tahu nama hiperbola, ironi, hipotes, apalagi. Ternyata setelah saya baca buku ini, gaya bahasa itu banyak sekali. Gaya bahasa ada perulangan, perbandingan, pertautan, pertentangan. Yang di sekolah perbandingan sama pertentangan itu pun tidak semua diajarkan. Perbandingan itu ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10. Ada perumpamaan ini yang biasa, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, antithesis, pleonasme, tautologi, perisfarasisme, antisipasi, prolepsis, koreksio, epanortosis, gaya bahasa pertentangan. Oh, ini lebih banyak lagi. Hiperbola ini kita sudah. Kemudian ini ada 20. Hipotes, ironi, oksimoron, paronomasia, zeugma, lepsis, satire, cerita omong kosong, gembung-gembung tukang bicara. Ini tahu kan kemana satirnya? Semua aku dengar bicaramu, kemakmuran, keadilan, kebahagiaan. Sudah 10 tahun engkau bicara, aku masih tak punya celana. Budak kurus pengangkut sampah, kemarin di Ikada kau ulang cerita. Tanganmu dan tanganku dapat bikin negara sempurna bahagia. Di kealpaanku, aku juga lupa segala, tiba-tiba kau menghilang di dalam Mercedesmu. Tinggal debu dan aku kembali mendorong gerobak menimbun sampah dari sudut ke sudut. Satir. Nah, banyak lah. Penyanyi-penyanyi juga banyak menggunakan satir. Innuendo, antifasis itu antifasis, ironi, paradoks, klimak, antiklimak, apostrof atau inversi, apofasis, distrefon, proferon, hipalase, sinisme. Memang adalah tokoh yang sanggup menghancurkan desa ini dalam sekejap. Sinisme. Anda memang benar-benar hebat, hingga pasir di gurun Sahara pun dapat Anda hitung. Nah, sarkasme ya biasalah, kata-kata kasar itu, sarkasme. Pertautan juga ada metonia, sinekdoke pas prototo. Semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Sinekdoke totem pro parte. Dalam pertandingan itu Indonesia menang 1 lawan Malaysia. Gitu. Alusio, eufemisme, eponim, epitet, jenisnya. Banyak sekali ini. Kemudian peralur, dialog, aliran sastra, ekspresionisme. Ini juga banyak nih. Isinya, aliran-alirannya, cerita kom. Ini ada contoh sinopsis, judul kom, pengarang Mas Pang, cerita kom yang ada yang dimuat di Suara Pembaruan 14 Februari 1988, cerpen Beni Setia, buku cacing.
Ini panjang. Cerpen Bondan Winarno, Kompas, 7 Februari 1988, pada ulang tahun Nyonya Besar. Kemudian Problem Remaja Masa Kini, judul Tanah Gersang, Mukhtar Lubis, 228 halaman, Pustaka Wijaya 82. Ini resensi panjang juga. Jadi lumayan, ini dalam satu buku ini kita bisa baca banyak karya sastra, terutama para sastrawan lama Indonesia. Buku ini sangat menarik, ya, silahkan dibaca. Ini yang saya punya itu cetakan tahun berapa? Yang jelas ini penerbitnya Erlangga, disusun oleh Suroto. Judulnya Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia untuk SMU. Bagi teman-teman yang ingin tahu belajar tentang karya sastra, teorinya di sini, prakteknya ya praktekkan saja, karena seperti saya kemarin di buku saya yang pertama, Aku dan Buku, dalam tema Aku dan buku sahabatku, dalam antologi itu cerita saya masih kaku. Nah, sekedar pengetahuan saja, memang belum cukup, memang harus praktek. Nanti kapan-kapan saya akan ulas, saya review buku saya yang kedua, antologi cerpen. Kemarin antologi peristiwa nyata, apa sih namanya, ya, pokoknya Aku dan Buku itu menceritakan tentang masing-masing pengalaman pribadi dengan buku. Akhirul kalam, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.